Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Serigala Memangsa Serigala. Dalam seri ke-635 ini didukung oleh para pemain Ape Burhan sebagai Wong Agung, Elias sebagai Gorasa, Mali sebagai Rawadeng, Harry sebagai Rayuyu, Chris Urspon sebagai Rakuti, Jujum sebagai Pangpung, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Dengan diam-diam, Wong Agung telah berhasil menyusup ke dalam penjara bawah tanah. Beberapa narapidana pati dihubungi. Mereka tentu memilih hidup daripada mati. Situasi inilah yang sedang dimanfaatkan oleh Wong Agung. Bagaimana mungkin kami dibebaskan? Sedang kami adalah narapidana pati. Iya, benar. Amarintah tak mungkin mengampuni kesalahan dan perbuatan kami yang pernah membegal.
merampok, membunuh dan memperkosa. Bukan pemerintah yang akan mengampuni dan membebaskan kalian, tetapi Rakuti. Kalian tentu masih ingat Rakuti dan Rasemi, dua punggawa yang telah menumpas tindak pidana kalian serta menjebloskan kalian ke penjara ini. Ya, kami tahu. Rakuti adalah punggawa yang kami segani karena ulah kanuraganya yang tinggi. Benar. Siapa di antara kami yang tidak kenal Rakuti? Dia seorang punggawa dikjaya yang dengan mudah melumpuhkan kelompok kami. Sebab itu, dia pula yang akan membebaskan kalian. Mustahil. Mana mungkin Tuan Rakuti melakukan itu? Benar. Kami harap Tuan jangan berolok-olok di sini. Seperti yang kukatakan, kalian tinggal memilih satu di antara dua, hidup atau mati. Dua-duanya mempunyai resikonya masing-masing. Kalau memilih mati, ya tetap saja tinggal di sini sambil menanti saat-saat Algojo memanggil kalian untuk diantar ke neraka. Tapi kalau kalian memilih untuk hidup, maka kalian harus mengikuti kemauan Rakuti. Terus terang saja, Tuan. Tidak usah bertele-tele. Sebagai orang-orang keras, kami tidak biasa berbicara dengan kata-kata. Kami lebih bisa berbicara lewat tindakan atau otot. Sebab itu, katakan terus terang saja. Apa yang Tuan kehendaki dari kami, para narapidana Pati? Rupanya kau termasuk orang yang tidak sabaran, kurasa. Bagi kami hidup adalah segala-galanya. Untuk hidup, kami bersedia mempertaruhkan nyawa. Bagus. Bagus. Ternyata kalian masih ingin hidup dan mencintai kehidupan. Bagus, bagus. Itu namanya kalian masih sebagai manusia normal. Bagus. Nah, sekarang dengar baik-baik. Semua yang ada di ruangan ini, dengar baik-baik. Apa yang harus kita dengarkan itu? Kalian pasti bebas dan akan dibebaskan. Tetapi karena arti kebebasan itu sangat mahal, maka kalian harus menebusnya dengan sesuatu yang mahal pula. Sudahlah. Tidak usah berpanjang lebar lagi. Apa sebenarnya yang Tuan inginkan dari kami? Kalian akan bebas. Dan untuk bebas, kalian semua mesti mendukung Rakuti. Mendukung Rakuti? Untuk apa? Apakah kami harus mempertaruhkan nyawa demi Tuan Rakuti? Iya. Kalian wajib mendukung Rakuti untuk memberontak. Memberontak terhadap pemerintahan Jaya Negara. Mungkin bagaimana? Bagi kami bukan masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Yang penting kami bebas dari hukuman mati ini. Kami cinta hidup, dan untuk hidup, kami bersedia menjalankan segala-galanya. Sampaikan pada Tuan Rakuti bahwa kami mendukungnya. Nah,
Tuan telah dengar bagaimana keputusan kami. Kami dulu menjadi perampok, pembegal, pembunuh, juga karena jenuh terhadap pemerintahan yang ada. Pemerintahan Ramapati. Kini setelah Ramapati tidak ada, kami ingin hidup tenang sebagaimana orang-orang lain. Sebab itu, kesempatan ini akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Kapan kami harus bertindak? Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Semuanya sedang dipersiapkan dengan matang dan mantap. Nanti perkembangan selanjutnya akan kuberitahu. Yang jelas, kami sepakat dan sependapat mendukung Tuan Rakuti. Apapun yang Tuan Rakuti kehendaki. Dan sampaikan salam kami dari ruang penjara ini, bahwa kami sedia mati untuk Tuan Rakuti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan ruang penjara bawah tanah. Kini kita beralih pada Rawadeng dan Rayuyu yang baru saja diajak bicara oleh Rasemi tentang usaha pemberontakan yang kini tengah dipersiapkan. Sepulang mereka dari Wisma Rasemi, Rawadeng mengajak Rayuyu berbincang-bincang sebentar di wismanya sekedar menanggapi rencana gila itu. Gila, edan wong gendeng. Apa-apaan Rasemi dan Rakuti itu? Kita sudah kapok dengan peristiwa gagalnya Ramapati. Sekarang dia malah mengajak berbuat yang lebih gila lagi. Rawadeng, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Rasemi dan Rakuti itu pernah membebaskan kita dari tuduhan sekongkol dengan Ramapati. Sehingga Gusti Prabu berkenan melepaskan kita. Dan sekarang kita dalam posisi terjepit. Untuk menolak jelas tidak mungkin, karena kita ada di bawah kuasa dan pengaruh mereka. Tetapi untuk menyatakan setuju, kita masih harus berpikir sekian kali lipat. Lalu, apa yang harus kita kerjakan sekarang ini, Rawadeng? Situasi membuat kita tidak bisa bergerak sama sekali. Terus terang, aku tidak bisa berpikir dalam situasi seperti ini. Aku takut salah. Iya, memang benar, Rayuyu. Sedikit saja kita salah melangkah. Taruhannya adalah nyawa. Bagaimana kalau besok kita ajak teman-teman lain untuk membicarakan hal ini? Rapangsa, Rabanyak, dan Ratanca. Ya, mereka juga perlu tahu perkembangan terakhir yang tengah berlangsung ini. Jangan sampai mereka buta sama sekali sehingga bisa dipermainkan oleh situasi yang tidak menentu ini. Rayuyu, bukankah Rasemi wanti-wanti pada kita bahwa persoalan ini adalah rahasia dan tertutup? Ini memang rahasia dan tertutup. Tetapi apa salahnya mereka tahu? Toh mereka juga teman-teman seperjuangan kita. Teman senasib dan sepenanggungan. Kita mesti menjunjung tinggi rasa setia kawan, Rawadeng. Iya. Kalau begitu, kita hubungi mereka secara sembunyi dan diam-diam. Betul. Tidak perlu Rasmi tahu hal ini. Baiklah. Besok kita kumpulkan mereka dan kita ajak bicara mengenai hal ini.
Rawedeng dan Rayuyu merasa situasi dan kondisi yang sedang tidak menentu itu perlu juga disampaikan pada teman-temannya yang lain, yaitu Ratanja, Rapangsa, dan Rabanyak. Sementara itu, Rakuti yang sedang pergi keluar kota Raja Majapahit kini telah sampai di kaki Bukit Kerujuk. Senja telah lama digantikan malam. Kicau burung yang tadi cengkrama riang kini sepi, diambil alih oleh cengkrik dan bunyi serangga hutan. Setelah agak masuk ke dalam, memasuki wilayah kaki Bukit Kerujuk, Rakuti menghentikan kudanya. Disinilah aku dulu, beberapa tahun silam, dicegat beberapa murid Ki Suraworo. Masih segar dalam ingatanku. Tunggang kemudian membawaku naik ke atas Bukit Kerucuk ini dan menghadapkannya kepada Ki Suraworo, guru mereka. Aneh, mengapa sekarang sepi sekali? Apakah kaki Bukit Kerucuk ini tidak lagi dijaga ketat? Tidur sekali Pangpung sekarang. Rakuti memperhatikan keadaan sekeliling. Dia masih ingat benar, di tempat itulah dia dulu pernah dicegat beberapa murid Ki Suraworo. Sepintas kilas memang situasi sekeliling nampak sepi. Namun sebenarnya, beberapa pasang mata tengah mengawasi segala gerak Rakuti yang masih duduk di atas kudanya. Aneh, betul-betul aneh. Apakah tempat ini benar-benar tidak dijaga? Bukankah tempat ini adalah pintu masuk menuju puncak Bukit Kerucuk? Perlahan Rakuti melorot turun dari kudanya. Diam-diam rasa curiga menyelimuti dirinya. Suasana sepi seperti itu biasanya menyimpan sesuatu yang disembunyikan. Dan benar, belum lagi Rakuti berdiri sempurna, tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat. Tunggu, siapa kau? Ya. Kurang ajar. Hajar. Bagus. Kalian tak mau menyebutkan diri. Itu artinya kalian ingin mati tanpa kuburan. Ayo, majulah kalian semua. Semuanya. Satu-satu muncul dari kegelapan malam. Bayangan-bayangan hitam yang semakin lama semakin banyak. Rakuti terkepung di tengah-tengah. Tapi tak setindak pun dia bergeser dari tempat semula. Aku tahu sekarang. Kalian pastilah pembegal picisan yang tidak bisa melihat korbannya. Aku bukan saudagar kaya. Bukan pedagang intan berlian. Bukan pelancong yang membawa bekal uang perak. Aku cuma pengembara yang kemalaman di tengah jalan dan ingin mencari tempat menginap. Ayo, katakanlah padaku, di mana aku bisa tidur semalam ini saja? Besok pagi-pagi benar, aku sudah akan pergi meneruskan perjalanan. Aku tidak peduli siapa kau dan dari mana kau. Yang jelas, kau memasuki daerah yang seharusnya tidak boleh dirabah siapapun. Kami bukan rampok dan bukan begal. Kami cuma ingin kau kembali pulang atau melewati jalan lain. Ini adalah daerah tertutup bagi siapapun. Sejak kapan kalian bisa melarangku? Daerah ini adalah tempatku juga. Mungkin waktu itu kalian belum lahir. Atau paling tidak, kalian masih bocah ingusan hingga tidak mengenalku. Sudah kami katakan, siapapun kau dan dari manapun asalmu, kami tidak peduli. Ayo kembalilah. Atau kau ingin kami berane-rane mencincangmu? Sayang, kalian salah alamat. Aku bukan tempatnya untuk kalian gertak. Mari, silakan. Kita bermain-main bareng sejurus atau dua jurus. Kami semua berjumlah lebih dari 20 orang. Senjata yang kami gunakan pun berbagai macam. Mundurlah saja orang asing. Daripada dirimu hanya akan kami gunakan untuk latihan. Untuk latihan? Baik, baiklah. Mari kita sama-sama berlatih.
agar dinginnya malam ini tak lagi terasa. Mari, majulah bersama-sama dan serentak. Jangan dicicil, nanti menyesal. Ayo! Sombong benar kau. Sudahlah Kakang, kita mulai saja. Tanganku sudah gatal ingin merejamnya Kakang. Teman-teman, kurung manusia angkuh ini dan jangan beri kesempatan sedikit pun. Ayo! 20 orang lebih pengeroyok menerjang Rakuti. Gerak mereka rata-rata sebat dan terengginas. Rakuti melayani mereka sambil bertanya-tanya dalam hati, siapakah kelompok ini sebenarnya? Sementara itu, para pengeroyok dengan senjata aneka ragam dan bentuk terus menerjang Rakuti tanpa memberi sedikit pun kesempatan untuk mengambil napas. Rakuti belum sempat melolos tombak Padmayoni dari puntalannya. Dia masih melayani mereka dengan tangan kosong. Geraknya tangkas melompat kian kemari, kadang bagai terbang dan hinggap di dahan-dahan pohon. Diam-diam para pengeroyok mulai ciut hatinya. Rakuti kembali melompat turun dari dahan sambil mengibaskan tangan dan buntalannya. Tak pelak lagi, 2-3 orang lawannya jatuh tersungkur mencium tanah. Yang lainnya segera bersiap mengepung dan menyerang. Tapi lagi-lagi Rakuti bagai terbang melompat di atas kepala mereka sambil menendangkan kakinya. 3 orang kembali terjungkal mencium tanah. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Perkelahian tetap berlangsung, tetapi kali ini Rakuti seperti tak akan memberi ampun. Para pengeroyok mulai mengendorkan serangannya, dan baru saja Rakuti akan melolos tombak Padmayoninya, tiba-tiba... Tunggu, tahan! Rakuti? Kaukah itu Rakuti? Pangpung, Kau Pangpung kan? Rakuti. Pangpung. Rakuti. Akhirnya kita bertemu juga. Dua bersahabat yang sudah sekian tahun tak bertemu itu kini saling berpelukan haru dan bahagia. Dua tubuh bersahabat itu seperti tak mau saling melepas lagi. Sementara orang-orang yang mengelilinginya diam di tempat memandangi adegan itu dengan pandangan tak mengerti. Rakuti, maafkan mereka. Ya, tidak apa-apa. Untung kau datang tepat waktunya. Kalau tidak, Ya, separuh dari mereka akan kehilangan nyawa. Rakuti, setulusnya aku minta maaf. Karena mereka adalah orang-orang baru di Bukit Kerucuk ini. orang-orang baru. Maksudmu murid-murid perguruan Bukit Kerucuk yang baru? Iya, karena orang-orang lamanya semua sudah bertugas di atas. Oh, pantas. Tak satu pun di antara mereka mengenalku. Iya, aku sendiri pun pangling, Rakuti. Kau sekarang tambah gemuk. Oh iya, bagaimana dengan cita-citamu? Bukan di sini tempatnya. Bagaimana kalau kita bicarakan di atas bukit? Baik, mari kita ke atas, Iya. ke pondokku. Aku ingin bicara panjang lebar dan sifatnya rahasia sekali. Iya, baik Rakuti. Teman-teman, kita kembali ke atas. Dan yang bertugas di bawah, kembalilah pada tugas kalian masing-masing. Jangan lengah.
murid-murid perguruan Bukit Kerucuk yang sekarang berkembang hampir 2 kali lipat dengan patuh menuruti perintah pimpinannya. Mereka berjalan meliuk-liuk bagai ular di atas jalan setapak menuju puncak Bukit Kerucuk. Tak berapa lama kemudian, rombongan murid-murid telah sampai di atas Bukit Kerucuk. Masing-masing lalu kembali ke dalam pondoknya. Rakuti melangkah mengikuti Pangpung, berjalan ke sebuah pondok yang agak besar dibanding pondok-pondok lain yang ada di sana. Pangpung segera mempersilahkan Rakuti masuk dan duduk di pendopo pondok Pangpung. Pangpung, pondokmu nyaman dan lebih besar dibanding yang lain. Iya, di pondokku ini pertemuan-pertemuan diadakan. Iya. Sepertinya banyak pondok-pondok yang baru berdiri. Iya, memang benar. Sesuai dengan berkembangnya pertambahan jumlah para murid perguruan. Iya. Sekarang memang lebih ramai dibanding dengan ketika aku datang kemari beberapa tahun yang silam. Hampir separuh dari mereka tidak mengenalmu, Rakuti. Besok akan aku suruh tiap-tiap pimpinan kelompok datang kemari dan berkenalan denganmu. Terima kasih, Pangpung. Oh ya, Rakuti. Bagaimana dengan cita-citamu yang dulu pernah kau sampaikan padaku? Apa perkembangannya? Itulah, Pangpung. Kedatanganku ini sehubungan dengan perkembangan cita-citaku itu. Bagus. Bagaimana ceritanya? Begini. Sekarang ini aku sedang menyiapkan atau menyusun satu kekuatan secara diam-diam dan tersembunyi. Kekuatan ini terdiri dari berbagai unsur. Guruku merangkul orang-orang narapidana Pati. Sahabatku mendekati beberapa teman sesama pimpinan prajurit Majapahit. Sedang aku mencari bantuan dari luar kota Raja Majapahit. Pada saatnya nanti, ketiga unsur ini bergerak bersamaan dan serentak. Aku yakin, kalau tiga unsur ini menyatu, maka ini merupakan satu kekuatan yang tidak bisa disepelekan. Begitu. Jadi kau sudah membuat satu langkah sempurna yang akan menggebrak Majapahit. Iya. Dan aku minta bantuanmu. Kau bersedia, bukan? Soal aku tidak menjadi masalah, Rakuti. Kapan waktunya, aku tinggal menunggu aba-aba darimu. Terima kasih, Pangpung. Terima kasih. Aku kira cita-citamu itu tidak akan lama lagi. Pasti akan tercapai, Rakuti. Kau telah menyusun kekuatan yang terdiri dari 3 lapisan masyarakat. Pertama, orang-orang dalam sudah kau kuasai. Apakah itu para pimpinan prajurit ataukah para penggawa tingginya? Kedua, para narapidana Pati. Mereka adalah orang-orang yang siap sedia mati demi kebebasan. Dan ketiga, orang-orang luar. Aku sebagai orang luar dari kota raja, sanggup membantumu dengan sejumlah pasukan yang terdiri dari murid-murid perguruan Bukit Kerucuk ini, Rakuti. Terima kasih Pangpung. Nanti akan kuberitahukan kapan waktunya untuk bergerak memasuki kota Raja Majapahit. Aku siap sedia menunggu perintah sewaktu-waktu. Rakuti senang bukan main. Ternyata Pangpung menepati janjinya untuk membantu usahanya dalam pemberontakan yang direncanakan. Kita tinggalkan sejenak Rakuti yang berhasil mencari bantuan di Bukit Kerucuk. Kini kita beralih ke Majapahit pada Rawedeng dan Rayuyu yang sedang bingung karena situasi yang tidak menentu. Malam itu, Rawedeng dan Rayuyu mendatangi Ratanja, Rabanyak dan Rapangsa. Mereka berlima berkumpul di wisma kediaman Ratanja. Malam ini kita berkumpul di sini untuk membicarakan satu masalah yang aku sendiri tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Jelasnya begini.
Beberapa hari yang lalu, Rasemi memanggil aku dan Rayuyu ke wismanya. Semula aku mengira pemanggilan itu akan mengungkit masalah kita sebagai bekas anak-anak asuh Ramapati tentang kemungkinan terlibat atau tidaknya kita pada pemberontakan itu. Tetapi ternyata bukan. Bukan membicarakan masalah itu. Lalu keperluan apa dia memanggil kalian? Rayuyu, coba kau jelaskan. Aku akan melihat keluar kalau ada yang tidak beres. Atau tidak memungkinkan kita untuk membicarakan masalah ini. Baik, Rawedeng. Rawedeng segera beranjak keluar untuk melihat kalau ada pengintai yang menguntit mereka sejak meninggalkan wisma masing-masing. Bagi mereka tidak ada pilihan lain kecuali harus selalu bersikap waspada dan hati-hati. Karena teledor sedikit saja akan berakibat fatal. Begitu Rawedeng beranjak keluar untuk melihat-lihat keadaan, Rayuyu lalu menceritakan pertemuannya dengan Rasemi beberapa hari yang lalu. Kalian barangkali akan kaget kalau kukatakan bahwa Rasemi dan Rakuti berniat memberontak. Memberontak? Rayuyu, bicaralah yang benar. Jangan mengada-ada. Apakah Rasemi bersungguh-sungguh? Kukira dia hanya sekedar akan memancing kita. Menunggu reaksi kita. Lalu akan menjebloskan kita ke penjara bawah tanah. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Dia mengatakan bersungguh-sungguh. Tidak ada sedikit pun kesan bahwa dia berolok-olok atau hendak memancing kita. Tapi mana mungkin mereka berani bertindak seberani itu? Apa mereka tidak melihat kegagalan Ramapati dan pemberontakan-pemberontakan sebelumnya? Omong kosong. Kalaupun benar, itu adalah tindakan gila. Edan-edanan, tidak nalar. Betul. Semula aku dan Rawedeng pun menduga begitu. Tapi waktu dia menjelaskan panjang lebar tentang rencananya, aku mulai yakin mereka bersungguh-sungguh. Juga tentang alasan-alasannya mereka berontak. Aku menjadi semakin yakin sekali bahwa suatu saat hal itu akan mereka buktikan. Apa alasan mereka sampai berani memberontak? 3 alasan dia sampaikan. Antara lain, pangkat kita yang sudah mentok dan tidak mungkin bisa naik lagi. Lalu? Berat bekerja di bawah pemerintahan Aryatada. Mapate Hamangkubumi yang baru diangkat. Yang dinyatakan sebagai pate yang tidak pecus apa-apa. Oh, begitu. Dan alasan ketiga? Sejak kegagalan pemberontakan Ramapati, kita hidup tidak bebas lagi. Karena selalu diawasi dan dicurigai setiap gerak-gerik kita. Alasan itu berkesan mengada-ada. Dan sepertinya bermaksud mempengaruhi kita. Ya, dan itu disampaikannya secara bersungguh-sungguh. Aku dan Rawedeng sampai tak bisa berkata apa-apa. Dia minta kita mendukungnya, membantunya. Wih, aku tidak mau cari penyakit. Jangan-jangan nanti malah kita dijadikan kambing hitam. Dan kita akan tidak mau lepas dari kandang singa, masuk ke dalam mulut harimau. Lalu apa tindakan kita selanjutnya untuk menghadapi situasi ini? Apakah kita akan datang menghadap pada Gusti Prabu untuk mengadukan perkara ini? Tidak, jangan. Salah-salah kita dianggap memfitnah dan memecah belah. Lalu apakah kita akan berdiam diri saja? Rapangsa, berdiam diri juga tidak benar. Yang jelas, kita harus mencari penyelesaian. Tapi bagaimana penyelesaiannya? Kita tidak tahu. Aku dan Rawedeng sendiri bingung. Harus bagaimana dan berbuat apa? Mereka berempat diam sesaat. Tidak tahu apa yang harus mereka perbuat dan bagaimana mencari jalan keluar yang tepat. Tak lama kemudian Rawedeng masuk kembali ke tengah-tengah mereka. Di luar aman. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang yang mengintai pembicaraan kita. Bagaimana Rayuyu? Sudah kau jelaskan duduk perkaranya? Sudah.
Dan kita sekarang sedang berpikir mencari pemecahan yang baik dan tepat. Ya, begitulah. Belakangan ini aku menjadi tidak tenang karena masalah yang diajukan Rasemi ini. Bagi kita, sepertinya tidak ada pilihan lain. Bersedia membantu dan mendukung Rasemi dan Rakuti, begitu? Coba. Sekarang aku mau tahu. Siapa di antara kalian yang berani menentang atau menolak rencana ini? Semuanya diam. Tak ada yang angkat suara. Hanya desah napas kesal mereka yang terdengar. Satu-satu diperhatikan oleh Rawadeng. Semuanya diam dan tidak bersuara sedikit pun juga. Rawadeng lalu meneruskan kata-katanya. Harus kita akui bahwa kita ada di bawah pengaruh Rakuti dan Rasemi. Bahkan mereka berdua yang telah memperjuangkan kita ke hadapan Gusti Prabu. Bahwa kita tidak tersangkut apa-apa atas pemberontakan Ramapati. Sehingga Gusti Prabu melepaskan kita. Dan sekarang, kita dituntut untuk bersikap pengabdian kepada mereka berdua. Tetapi ini jelas salah. Salah dan tidak benar. Iya. Lalu apa kita ramai-ramai akan mengeroyok mereka? Itu lebih tidak mungkin lagi. Atau melaporkannya pada Aryatada? Kita bisa celaka. Karena di hadapan Aryatada, kita ini bekas anak-anak asuh Ramapati yang pernah ikut berkiprah dalam pemberontakan. Nah, serba salah bukan? Aku sendiri selalu dicekam oleh ketidakpastian seperti ini. Itulah sebabnya aku datang kemari untuk membicarakannya. Baiklah. Daripada kita terombang-ambing oleh ketidakmenentuan seperti ini. Sementara sewaktu-waktu Rasemi dan Rakuti bisa datang menuntut kita untuk mendukung rencana pemberontakannya. Bagaimana kalau kita pergi ke pusat pendidikan calon tanda? Ya, menemui Bapak Brahmana Ratu Kuning untuk mohon petunjuknya. Bapak Brahmana Ratu Kuning? Ya, mudah-mudahan beliau bisa menentukan bagaimana seharusnya kita berbuat dan bertindak. Di samping itu, Bapak Brahmana Ratu Kuning pasti bisa memberikan pengarahan-pengarahan pada kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Iya, aku setuju. Tapi kalau kita berlima pergi menghadap beliau, tentu akan menimbulkan kecurigaan. Kukira tidak perlu berlima. Cukup kita percayakan saja pada Rawadeng dan Rayuyu. Benar, agar tidak mengundang perhatian orang lain. Bagaimana Rawadeng? Apakah usul ini diterima? Iya, apa boleh buat? Kalau memang itu jalan satu-satunya yang terbaik. Rawadeng dan Rayuyu akhirnya menerima usul yang diajukan teman-temannya. Berdua mereka akan pergi ke pusat pendidikan calon tanda guna mohon pertimbangan pada Bapak Brahmana Ratu Kuning. Sementara itu, Rakuti tengah memacu kudanya untuk kembali ke Majapahit setelah usahanya minta bantuan Pangpung disambut baik.
mampu menyambut baik permintaanku, meminta bantuan kekuatan. Sekarang aku harus cepatnya sampai di Majapahit. Ya, 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 ya. Nah, bagaimanakah setibanya Rakuti di Majapahit? Dan berhasilkah Rawadeng dan Rayuyu menemui Brahmana Ratu Kuning? Lalu apakah yang akan terjadi berikutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadi